Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Sudah berempat pelajaran matematik melalui virtual. Mudah-mudahan segera berlalu. Kemudian kita bisa bertemu dengan tatap muka sehingga waktunya lebih luas, lebih banyak dan seterusnya. Oke, melanjutkan pertemuan kemarin terkait dengan matematik yang kita bahas. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang determinan suatu matrik yang berurut 3x3. Di mana terakhir kemarin membahas determinan melalui metode minor dan kofaktor. Metode kofaktor sudah kita pakai untuk menentukan determinan matrik. Saya harapkan bisa dan sudah dicatat dan catatan kalian sudah diunggah di folder yang sudah disediakan. Itu sebagai bukti kalau mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Ini materi terakhir yang saya sampaikan terkait dengan matrik. Nah, sekarang saya berbicara tentang inverse matrik. Ini yang terakhir. Minggu depan kita akan berganti pada materi yang lain. Sebelum melanjutkan materi ini, silakan ketikkan nama dan kelas di kolom chat sebagai daftar hadir. Sebagai daftar hadir, silakan ketikkan nama dan kelas di kolom chat. Oke, kita berbicara inverse matrik. Inverse suatu matrik merupakan kebalikan dari matrik. Jadi, apa yang dinamakan kebalikan ketika A adalah suatu matrik dikalikan dengan inverse-nya. Notasi inverse saja negatif 1. Ini akan sama dengan matrik identitas. Nah, ini dia. Matrik identitas. Nah, bermula dari sini. Mari kita akan coba melihat bagaimana, saya tidak terlalu banyak membicarakan sebagai pengantar, tetapi langsung bagaimana cara menentukannya. Dimisalkan ketika ada matrik A yang elemennya A, B, C, D, lihat yang atas. Ketika ada matrik A yang elemennya A, B, C, D, dengan AD dikalikan BC tidak 0. Ini syarat. Jadi ketika AD dikurangi BC itu 0, berarti tidak boleh. AD dikurangi DC ini kemarin kalau kalian ingat ini sebagai determinan matrik A. Jadi determinan matrik A ketika 0 itu sama saja matrik singular. Matrik singular itu yang determinannya 0. Itu tidak bisa ditentukan inverse-nya. Sehingga determinannya ini tidak boleh 0. Saya ulangi lagi, kalau 0 dikatakan sebagai matrik singular, maka tidak bisa ditentukan inverse-nya. Tetapi kalau tidak 0, bisa. Ini sebagai syarat. Maka inverse matrik A dapat dicari dengan ini determinan seperdeterminan matrik A dikalikan D min B min C A. Nah, ini sangat mudah saya pikir. Kenapa? Karena tinggal mengikuti aturan ini. Tinggal mengikuti aturan ini yang saya kasih tanda merah ini. Mudahnya bagaimana? Kita lihat, saya berikan contoh. Ketika matrik A
yang elemennya 1, 2, 3, 4 misal. Matrik A yang elemennya 1, 3, 2, 4. Maka ketika menentukan inverse matrik A, notasi inverse pangkat negatif 1, determinan. Nah, saya langsung singkat saja determinan. 4 kali 1, yang saya kasih tanda merah, dituliskan 4 dikurangi 3 kali 2, saya tuliskan 6. Dikalikan, perhatikan, D min B. Mana D-nya ini 4. Ya kan, kalau matrik mula-mulanya A, B, C, D. Oke. A, B, C, D. D-nya berarti 4. Min B negatif 3. 3 dikasih negatif. C, min C, negatif 2. A-nya adalah 1. Nah, kalau sudah seperti ini mudah. Tinggal mengikuti. Ya kan, tinggal mengikuti ini. Nah, ya, tinggal mengikuti itu. Sehingga inverse-nya adalah negatif setengah. Dari mana 4 dikurangi 6? Negatif 2 atau negatif setengah. Dikalikan 4, dikalikan min 2, dikalikan min 3, dikalikan 1. Atau negatif setengah kali 4, negatif 2. Negatif setengah kali 2, 1. Min kali min plus. Negatif setengah kali min 3 plus 3 per 2. Ditulis 3 per 2. Negatif setengah kali 1. Min setengah. Nah, ini sampai di situ udah beres. Ini menentukan inverse matrik. Sangat mudah sekali. Saya akan saya berikan contoh satu lagi. Matrik B yang elemen-elemennya adalah 1, negatif 2, 3, 5 misal. Negatif 5. Maka ikuti seperti tadi. Ya. A, B, C, D. Oke, A, B, C, D. Maka inverse B seper negatif 1 kali 5 negatif 5 dikurangi 3 kali 2 negatif 6. D negatif 5 min B jadikan negatif 3. Min 2 dikasih min jadi positif. Nah, ini perubahannya perhatikan. Saya kasih tanda merah. Karena dikasih min jadi positif. Ini dikasih min jadi negatif 1. Nah, itu dia. Jadi min 5 dengan 1 tukar di tempat. Tukar tempat. Nah, sehingga 1 seper min 5 dikurangi min 6. 1 negatif 5 dikurangi negatif 6. 1. Awas, operasi seperti ini saya menjumpai masih banyak yang bingung. Silakan dicoba mencari perhitungan penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan negatif. Ya kan? Negatif 5, negatif 3, 2, 1. Atau kalau disederhanakan ya dikalikan 1 ya tetap tidak dirubah. Min 5, 2, 3, negatif 1. Nah, sampai di sini. Ini menentukan inverse matrik yang berkurdo 2 kali 2. Nah, saya yakin kalian bisa memberikan contoh yang lain sendiri. Silakan buat sendiri soalnya, kerjakan sendiri, catat di dalam buku.
ya kan? Silakan dicatat di dalam buku, nanti dipoto, diunggah ke folder yang sudah disediakan. Jadi hari ini saya akan hanya berbicara inverse matrix. Minggu depan kita akan melanjutkan ke program linier. Kalau ada yang bertanya silakan tanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ketikkan nama dan kelasnya. Oke, sudah. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.